Beli bisa? Pak Wakil ini nanti menyusul ya? Oh ya, mungkin tanggal 31. Tanggal 1 mungkin. Itu dan saksi-saksi semua. Saksi-saksi lain sore tadi Menyusul. tiba di Surabaya. Oh iya. Oh itu berarti jarak. Oh berarti dengan kapal. Naik kapal. Iya banyak tuh. Jumlah terlalu besar itu. Ada sekitar 40 kah? 30 sampai 40. Ada sekitar 6 saksi lagi yang nanti sama-sama dengan Pak Wakil. Itu dari Moskono Utara yang dulu kasus itu. Iya. Ini memang ngeri sekali kita punya proses. Tapi cerita anggota DPR bisa coblos sampai jumlah lumayan. Ya, itu kan Keterlaluan betul. keterlaluan. Tapi bukti itu ada juga sekalian yang bawa ke Ada saksi. ada saksi dan bukti semua tuh. Iya. Semua ada. Anggota DPR dari Partai Nasdem. Itu bahaya itu, Nasdem bisa tegur dia itu. Bisa. Itu pasti. Jadi apa? Kalau dia coblos sampai sekitar 100 lebih itu 115. gila betul itu. Menurut saksi dia coblos tanggal 8. Tanggal 8. Pilkada kan tanggal 9. 9. Oh Itu dia coblos sebelum. Besoknya kan orang datang lipat isi saja. Oh, ngeri sekali. Itu berarti tapi orang yang lihat dia untuk dia coblos itu ada tuh saksinya itu ketepunya. Sudah ikut kapal. Oh baik sudah berarti. Sudah ada di Surabaya. Besok sore kan mungkin. Itu dia yang nanti mengaku di MK itu. Dia. Saksi. Dia bukan saksi yang dikasih mandat, tetapi saksi di luar dari yang mendapatkan mandat. Kebetulan dia ada di situ, dia lihat. Bintuni di Papua Barat itu yang paling, kalau di Papua Barat itu yang paling mengerikan sekali, cari cerita di mana-mana semua media itu Bintuni sudah. Bupati ini kan dia tidak kerja sesuai dengan hati rakyat, tidak membangun dengan baik di periode pertama ini, sehingga dari awal karena dia merasa bahwa dia tidak membangun dengan baik, pasti masyarakat tidak mencintai dia, tidak simpati dengan dia, sehingga waktu itu dia berusaha untuk harus lawan kota kosong. Oh iya, memang dia berusaha. Dia berusaha dengan cara bagaimanapun untuk melawan kota kosong. Iya, waktu itu kan ceritanya kota kosong juga, kota kosong di Bintuni. Tapi ya kami Partai Perindo patahkan kota kosong itu. Akhirnya dapat. Akhirnya 1 lawan 1. Tapi terakhir juga seharusnya incumbent kalau dia membangun masyarakat suka dia harus memperoleh suara itu ya minimal itu 5 sampai 10 ribu. Oh iya, kalau misalnya pemimpin yang benar-benar dia kerja, lalu bisa dibuktikan dengan pilkada lanjutan, dia pun suara harus lebih. Harus. Ya, selisih harus jauh begitu. Harus ya. jauh dengan yang lawan. Betul. Lawan ini kan ya boleh dikatakan tidak punya, belum pernah berbuat. Iya. Kemudian mungkin finansial juga kurang. Belum inilah ya. Sehingga petahana itu kalau dia misalnya dia menang
selisih 5.000 atau 10.000. Itu berarti betul. Itu berarti hebat ya. Iya. Tapi ini menang Tipis selisih kan. 1.000 tuh tipis, sangat tipis. Bahkan dan itu potensi kecurangan besar yang terjadi di beberapa distrik sepanjang kota. Ngeri sekali. Bahkan tanggal 7 pada saat masa tenang, dia bagi sertifikat di Trans SP5. Akhirnya menarik simpati. Oh iya betul. Yang seharusnya dia pakai tidak itu boleh. Dia pakai itu jadi politik. Nah, yang seharusnya masa tenang itu tidak boleh kandidat bergerak untuk melakukan apapun. Setuju ya. Tidak boleh. Tapi petahana ini kan dia berusaha untuk Dia memang masa tenang juga dia terobos masuk. ngeri sekali. Kemudian ya dia juga banyak janji paket-paket. Oh. Janji. Oh janji itu yang betul. Janji akhirnya. nama-nama sudah ditempel. Tapi belum disahkan oleh salah satu pejabat atau beliau sendiri. Hanya namanya saja ditempel, sehingga itu menarik simpati Orang untuk apa namanya kerja politik. tusuk pilih dia dulu. Pilih lalu. Setelah itu baru dikasih. Wih ngeri sekali. Ternyata sampai tanggal 15 dia katakan bahwa itu masih mentah, harus diatur kembali. Mau menyesal tapi nasi sudah dibubur. Sudah berikan suara. Jadi memang mandi politiknya sangat luar biasa. Sehingga tapi bukti-bukti uang itu dibawa ya, ada macam-macam ada money politik. Ada money politik. Ada money politik. Pokoknya manipulasi data banyak. Guys, di Papua Barat itu Bintuni paling heboh sudah. Bintuni itu gengsi. Ngeri sekali. Kalau tapi cerita juga di Bintuni ini juga biasanya berakhir perkaranya itu di MK ya. Ya, pengalaman dulu kan tetap MK terakhir. proses sampai di MK. Berarti keputusan MK itu yang menentukan siapa? Keputusan MK lah yang nanti memutuskan siapa yang menang, siapa kalah. yang kalah. Oh iya. Di tahun kemarin juga begitu ya, periode yang baru ini ya. Yang sekarang yang petahana ini. Itu juga dia proses terakhir di MK. Proses sampai di MK. Ya, berarti paket ayo kalau bisa buktikan semua itu di MK ya bisa. Bisa Ya. Saya punya keyakinan bisa. Kita bisa. Iya, memang dengan berdasarkan data bukti-bukti yang sudah ada ini, pelanggaran yang sudah ada ini, ya tinggal MK sendiri yang bisa. Tinggal proses nanti dalam persidangan, semua saksi akan memberikan kesaksian. Disitulah MK memberikan keputusan seperti apa. Tapi hati kecil saya, kemenangan pasti ada di Ayo. Tapi memang luar biasa Pak Edison, karena begini, mestinya kalau lawan petahana itu biasanya orang menganggap bahwa ini berat gitu ya, ini lawan berat ini. Lawan berat. Ya, dan kalau sampai selisih 1.000 atau 2.000 suara itu memang lawan itu memang kuat betul. Itu kuat betul. Jadi kemarin cuma dia bermain curang banyak, makanya dia bisa dapat 1.000 itu juga itu data-data yang sebenarnya tidak ini KPU. Jadi dalam hal ini pertandingan politik di Bintuni, KPU, Bawaslu, kepolisian dalam hal ini tidak netral. Ada oknum-oknum yang tidak netral. Kalau Bawaslu itu lembaga tidak netral. KPU ada beberapa itu tidak netral juga. Tidak netral. Dugaan itu termasuk sekretaris.
Jadi sekretaris KPU Teluk Bintuni ini memang paling jahat. Ada tapi ada laporan temuan-temuan laporan. Ada. Ya. Paling jahat. Ngeri Dia sekali. dia menghancurkan rakyat Teluk Bintuni. Jadi saya berharap data-data yang tadi kami sudah masukkan Tadi di kan DKPP. tadi di DKPP ya. MK sudah. Sudah. MK pada hari Senin. Tanggal 21. Iya, karena dia kasih tenggang waktu ini. Berarti tunggu di Januari atau? Sekretaris KPU ini kan saya pernah lapor dia di DKPP. Waktu masa tenangnya pemilihan legislatif. Sampai sidang di Manokwari saya jadi saksi. Sudah benar-benar pelanggaran, tapi masih ditahan di Bintuni. Ya, hari ini saya berharap Ini yang kedua kali berarti ya? Orang yang seperti ini janganlah ditahan di Bintuni terus. Bahaya. Dipindahkan ke tempat lain. Terus nanti merusak Iya, benar. masyarakat Teluk Bintuni. Ini bukan masalah nasib 1-2 orang ini. Ini nasib banyak orang jadi. Ayo sambil minum. Kalau begitu nanti kalau oh iya momen Natal jadi memang kayaknya di schedule-nya bisa berubah ya. Ya, Schedule dari MK. Rencana kapan itu yang apa MK punya? mungkin setelah tanggal 31 Oh, tiap satu. awal bulan baru kita dapat schedule. Oh iya. Masuk berarti prosesnya di Januari. Iya.